Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 788 ayat 1 dan ayat 3. Firman kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem kasih Tuhan Yesus Kristus, 3 perintah singkat, jelas, namun begitu dalam. Paulus tidak berkata bersukacitalah jika keadaan baik, atau berdoalah saat kamu sedang krisis, atau ucapkan syukur jika kamu semuanya sempurna. Ia menggunakan kata-kata yang menunjukkan konsistensi dan ketekunan. Senantiasa, tetaplah, dan dalam segala hal. Inilah kehendak Allah bagi kita dalam Kristus Yesus. Mari kita gali satu persatu. Yang pertama dikatakan bersukacita senantiasa. Artinya sukacita bukan perasaan tetapi pilihan. Perhatikan bahwa Paulus tidak berkata berbahagialah, yang sering diartikan sebagai perasaan senang atau karena keadaan yang menyenangkan. Ia berkata bersukacitalah. Ini adalah kata kerja perintah atau imperatif. Sukacita dalam Alkitab bukanlah emosi yang datang dan pergi, tetapi sikap hati yang teguh karena keyakinan akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan, terlepas dari keadaan apapun yang ada di hadapannya. Sukacita adalah buah roh. Kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 22. Bukan hasil dari keadaan yang sempurna. Ini berarti sukacita sejati bisa kita alami bahkan di saat situasi tidak mendukung. Kita bisa bersukacita karena Tuhan tetap baik, karena keselamatan kita tetap teguh, dan karena masa depan kita ada di tangannya. Sukacita Kristen adalah pilihan iman yang terus-menerus untuk mempercayai bahwa Tuhan berdaulat dan mengasihi kita. Sukacita tidak berarti berpura-pura bahwa masih masalah tidak ada, tetapi kita memilih untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lebih besar dan yakin bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. Yang kedua, tetaplah berdoa. Ini bisa diartikan menjaga sambungan dengan sumber kekuatan. Perintah kedua, tetaplah berdoa. Kata tetaplah menunjukkan kontinuitas. Ketekunan ini bukan tentang berdoa lama sekali pada satu waktu, tetapi tentang memelihara sikap hati yang terus berkomunikasi dengan Tuhan. Sepanjang hari, seperti pohon yang terus menerima air dari akarnya, kita harus menerima kekuatan dari Tuhan melalui doa. Doa adalah napas kehidupan seorang Kristen. Tanpa doa kita menjadi lemah dan mudah jatuh. Doa bukan hanya saat kita berlutut di kamar, tetapi juga saat kita menghela napas di tengah kesibukan, saat kita menaikkan sekilas ucapan syukur saat melihat matahari terbenam, saat kita memohon pertolongan dalam diam, saat menghadapi tekanan. Doa adalah hidup yang terhubung dengan Tuhan setiap saat. Dalam segala situasi, kita boleh mengangkat hati dan pikiran kepadanya dan memohon kepadanya. Yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ini adalah sebagai kunci kemenangan atas keluhan. Perintah ketiga adalah yang paling menantang, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Paulus tidak berkata untuk segala hal, misalkan mengucap syukur untuk kejahatan atau untuk penderitaan, tetapi dalam segala hal di tengah keadaan, termasuk situasi yang sulit. Kita tidak berterima kasih untuk penderitaan sendiri, tetapi kita percaya bahwa dalam penderitaan Tuhan tetap bekerja dan tetap baik dan selalu setia. Rasa syukur adalah senjata ampuh melawan kepahitan, keluhan, dan ketidakpuasan. Ketika kita mengucap syukur, kita menghasilkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa Dia lebih besar dari semua keadaan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu sukacita dan membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang bahagia karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah anugerah, bukan hasil usahanya sendiri.
Sahabat Carpe Diem kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan sebuah gelas berisi air setengah penuh. Dua orang melihat gelas yang sama. Orang pertama berkata, "Aduh, gelasnya sudah kosong, aku masih haus." Orang kedua berkata, "Syukur, gelasnya setengah penuh, aku masih punya air untuk diminum." Perbedaan mereka bukan pada gelasnya, tetapi pada cara pandang mereka melihat gelas itu. Orang yang bersuka cita, berdoa, dan bersyukur adalah orang yang melihat gelas setengah penuh, bukan setengah kosong. Ia melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap situasi. Ia terus terhubung dengan Tuhan dalam doa. Ia mengucap syukur untuk setiap berkat, sekalipun itu kecil. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana ini, namun sangat dalam. Engkau mengajarkan kami untuk bersuka cita, walaupun keadaan kami yang tidak mendukung ataupun apapun yang kami hadapi saat ini ya Bapa. Dimulai dari hari ini Tuhan ajari kami Tuhan untuk mengucap syukur, untuk selalu bersuka cita dalam setiap hal, dalam pekerjaan, pelayanan, sekolah, dalam apapun yang kami lalui. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.